Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala aini sirril wujud, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada kulli saqiyin wa mas'ud, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh bini sepuh jajaran ketakmiran Masjid Baitur Rahman, wabil khusus guru-guru kita semua, Al-Habib Uwais, Al-Habib Taufik, Wal-Habib Mustafa Iqbal, Wal-Habib Mustafa Al-Haddar, yang kesemuanya sangat kami muliakan. Hadirin hadirat, para pecinta majelis kebaikan, para pecinta majelis ad-duha yang sangat kami banggakan kesemuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali majelis kita pada pagi hari ini, di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan serta kemauan dan kemampuan untuk menghadiri majelis ad-duha. Ini merupakan satu berita gembira bahwasanya di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi dan mencintai serta memberikan perhatian khususnya kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan dimudahkan jalannya, akan dibukakan pintu untuk beramal soleh sebelum datang kematiannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan hambanya, apabila Allah ingin menjadikan hambanya hamba yang baik, ista'malahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba tersebut orang yang senang beramal, orang yang senang berbuat kebaikan, bukan orang yang nganggur, bukan orang yang malas, bukan orang yang hanya menghayal dan menyanyiakan waktu. Akan dijadikan orang yang beramal, orang yang bila mana disayang dan dicintai oleh Allah. Ketika Rasulullah menyampaikan sabda ini, ditanya oleh sahabat, qila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Dikatakan, Nabi ditanya, wahai Rasul, apa yang dimaksud bila mana Allah menghendaki kebaikan hambanya, ingin menjadikan hamba itu baik, dalam artian Allah menyayangi dan mencintai hamba, maka hamba itu akan dimudahkan untuk beramal, dijadikan orang yang beramal. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yufaqihuhu li'amali salih qoblal maut. Kata Rasul, bila mana orang itu dicintai Allah, disayangi Allah, diberikan perhatian khususnya oleh Allah, dikehendaki kebaikannya, maka orang tersebut akan dimudahkan dan dibukakan
pintu jalan untuk beramal soleh sebelum datangnya kematian. Artinya orang itu akan selalu diberi kesemangatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk melakukan amal soleh. Jika Bapak Ibu bertanya, Habib, Ustadz, Kiai, apa amal soleh itu? Definisinya apa? Di antara definisi amal soleh itu adalah suatu amal perbuatan yang baik yang dilakukan di dalam kehidupan dunia, tak peduli kecil dan besarnya amal tersebut, lalu diniatkan semata-mata mengharap ridho Allah. Itulah yang disebut amal soleh. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, berangkat dari rumah tentunya dengan niat, betul, dengan niat yang baik, niat kang sae. Lalu kita ayunkan sepeda, kita bunyikan starter sepeda motor, kita gas berangkat ke masjid, atau ada yang berjalan kaki, mungkin yang rumahnya tidak jauh dari masjid, dia tinggalkan sejenak kesenangan di rumah, hari libur, ya, tidak berjalan-jalan tapi dia berjalan-jalan yang manfaat menuju ke masjid. Dia masuk ke dalam masjid bin niyah iktikaf, lalu sholat tahiyatul masjid, kemudian bersama-sama tadi membaca sholawat, lalu mendengarkan sedikit beberapa kajian rutin kita pada pagi Ahad ini. Dan nanti insya Allah kita tutup bersama dengan sholat duha dan mahallul qiyam. Itu semua insya Allah bila mana diniatkan semata-mata karena mengharap ridho Allah akan menjadi amalan soleh. Dan itu tandanya amalan soleh, ya, yang insya Allah sebagai tanda bahwa kita masih dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini kita masih berada di dalam bulan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, sudah keluar daripada Rabiul Awal, bulan Maulid. Tetapi kalau kita lihat di sana sini masih banyak tempat-tempat masjid-masjid, pondok pesantren, musholah, kantor yang masih mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak yang mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua karena apa? Karena begitu semangatnya, karena begitu cintanya umat Nabi Muhammad, khususnya yang ada di kota Banyuwangi ini, sehingga tidak selesai sampai saat ini orang-orang mengadakan peringatan Maulid. Itu menunjukkan bahwa masih banyak pecinta-pecinta Rasulullah, masih banyak orang-orang yang peduli terhadap sunnah-sunnah Nabi, ya, syiar-syiar Islam. Dan insya Allah kita termasuk orang yang memakmurkannya. Memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengadakan peringatan Maulid Nabi itu tidak harus khusus di harinya atau di tanggalnya. Karena kalau ada orang berkata tidak sah, kurang mantap kalau tidak mengadakan peringatan Maulid pada tanggalnya, pada harinya. Kalau memang berkata demikian, dan kalau kita teliti di masyarakat, maka semuanya tidak sah mengadakan peringatan Maulid kalau memang harus tepat pada waktunya. Karena tidak mesti orang itu mengadakan peringatan Maulid persis dengan apa yang terjadi di saat Rasulullah lahir. Beliau lahir, ya, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tanggal 12 bulannya Rabiul Awal, waktunya kira-kira sebelum subuh 3:30. Sementara kita ini banyak mengadakan acara salah waktunya, kan gitu.
Artinya yang ngomong ndak sah ini ndak betul. Ya. Ada tanggalnya betul, tanggal 12 Rabiul Awal. Dino Jumat dulur. Iya. Ada harinya hari Senin, tanggalnya ndak tanggal 12. Ada harinya Senin, tanggalnya 12, bulan wis berubah. Rabiul Tsani, selapane Kanjeng Nabi. Ada betul semua, Senin betul, harinya Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, waktu nih kok jam 7, kok jam 9, ya, kok siang. Kalau mau harus pas persis yang sah betul, ya harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 12, bulannya Rabiul Awal, waktu nih jam 4:30 sebelum subuh. Ayo ada iku wis undangan wong-wong niku. Undangan 3:30 teko. Insyaallah hang teko jerangkong dulur. Karena yang mau hadir manusianya tidur semua. Di Banyuwangi ini yang mengadakan peringatan Maulid sebelum subuh itu di Pondok Pesantren Habib Ali bin Faisal. Itu yang pasti setiap tahun mulai jam 2, Bu. Bayangkan mulai jam 2. Tapi karena punya jamaah Barokatul Ittiba, yo kang dugi niku rame dulur. Jadi jam 2 itu malam 12 di Al-Hamidiyah di pondok, paginya di Habib Hashim. Lalu siang sedikit ke Masjid Baitur Rahman. Jadi tidak harus mesti pas waktunya para rawuh. Jangankan setahun sekali, setiap hari kata Imam Ad-Dibai. Ya. Yang mengarang kitab Maulid. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan lakana wajib. Seandainya kita mau mengadakan setiap hari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah kita tahu bagaimana kemuliaan Nabi, setelah kita tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi terhadap kita semua umatnya, setelah tahu bagaimana cinta dan rindunya Nabi selalu kepada kita umatnya, kau tahu sejarahnya, kau pelajari pengorbanannya, mboten namung setunggal tahun sepindah bulan Rabiul Awal dulur, kadung saged kuat setiap hari, itu wajib bagi kita semua. Kenapa? Karena nafas yang kita keluarkan, mata, telinga, mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga yang kita gunakan untuk mendengar, pikiran seluruh anggota tubuh umat Islam, orang yang beriman mengarah menjadi baik, tidak terlepas daripada jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane mboten saged kula kalian dikon iki para rawuh membalas betapa besarnya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane kula panjenengan diajak melalui peringatan-peringatan Maulid Nabi mengenal Nabi, mendengarkan sejarah Nabi, cerita-cerita perjuangan, perjalanan hidup dan akhlak Nabi Muhammad. Kersane napa? Kersane kenal. Sebab kalau sudah kenal maka akan muncul rasa-rasa kasih sayang, cinta kepada Rasulullah. Bukankah orang yang mencintai seseorang itu karena kenal? Maka kita melalui acara-acara tersebut dikenalkan dengan cerita-cerita yang disampaikan. Sebetulnya kalau kita Bapak Ibu memahami isinya berjanji, isinya Ad-Dibai, isinya Maulid Simtud Duror, isinya Mahallul Qiyam, andai kata tidak ada ceramah, kita tahu isi dalamnya, maka sudah cukup itu untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dalam kalimat-kalimat Maulid itu isinya semua pujian-pujian kepada Rasulullah, sejarah-sejarah ringkas hidup Nabi Muhammad, cerita akhlak yang sangat sedikit sekali. Karena untuk menceritakan akhlak Nabi itu susah, Bu, Pak. Bukan susah bagaimana, takkan selesai, tidak ada kunjung usainya, karena begitu luas dan dalam akhlak Nabi Muhammad. Mengapa demikian? Karena akhlak Nabi itu diumpamakan Al-Quran. Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, Bu, pernah ditanya, Pak, oleh santrinya, ya Ummal Mukminin, wahai ibunya orang yang beriman, kaifa kana khuluqu Rasulillah, seperti apa sih akhlaknya Rasulullah?
Kan begitu di dalam kajian kita yang lalu mengawali kajian tentang kewajiban seseorang kepada nabinya. Dijawab oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu yo Al-Quran. Nabi itu adalah terjemahan hidup daripada Al-Quran. Loh, sedangkan mengenai Al-Quran Allah berfirman, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kan begitu. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya lautan di muka bumi dijadikan tintanya li kalimati rabbi, untuk mentafsiri, menjabarkan ayat demi ayat, kalimat demi kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Apa katanya Allah? La nafidal bahri qabla an tanfada kalimatu rabbi. Niscaya katanya Allah, tinta-tinta yang sebanyak lautan di muka bumi itu akan habis, kering, sebelum kalimat-kalimat Al-Quran, sebelum ayat-ayat demi ayat Allah terselesaikan untuk dijabarkan. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun katanya Allah, aku datangkan lagi tinta sebanyak lautan yang serupa dengan banyaknya lautan di muka bumi untuk kembali mentafsiri ayat demi ayat, ilmu-ilmunya Allah, takkan pernah selesai, habis lagi itu tinta, saking luasnya Al-Quran. Begitulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi mengatakan, wa ala tafannuni biwasfihi wasifihi yafnaz zaman wa fihi malam yukhsafi. Berbagai macam cara lakukan sudah, berbagai macam teori, nulis ya, berbagai macam cara sudah dilakukan, diperbuat. Untuk apa? Menceritakan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai zaman ini berakhir, kehidupan dunia ini berakhir, belum akan bisa selesai menulis tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata orang yang mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah saja ingin disifati, zaman habis tidak akan pernah selesai menceritakan akhlak Nabi. Terus pundi mensifati, menceritakan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung. Mulanya baru Rabu ada seorang yang bertanya kepada Imam Ali, wahai Ali, seperti apa sih akhlaknya Nabi itu kok begitu dipuji oleh Tuhannya di dalam Al-Quran? Kan Allah memuji akhlak Nabi, Bu, Pak. Apa katanya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Seperti apa sih akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Muhammad, kok sebegitu tingginya Allah memuji beliau? Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang terpuji. Seperti apa sih Ali? Beliau berkata, kamu tahu dunia? Iya. Kata Imam Ali, kamu tahu dunia? Iya. Coba tolong ceritakan keindahan dunia. Ceritakan taman-taman yang ada di pegunungan, taman-taman yang menghampar di tepi pantai, taman-taman yang indah di tengah kota, taman-taman yang bila kau lihat dari bawah ke atas gunung, dari gunung ke bawah, kau lihat alam cakrawala. Bisa kau menceritakan? Apa katanya si orang yang bertanya ini? Ya Ali, bagaimana saya yang kecil ini bisa menceritakan alam Allah, indahnya alam Allah yang begitu luas, indahnya dunia yang begitu luas, tak mampu saya. Apa kata Imam Ali? Kamu saja saya suruh menceritakan indahnya dunia, tidak mampu karena merasa luas, padahal Allah mengatakan kul mata'ud dunya qalil, katakan kesenangan dunia, kenikmatannya, keindahannya kecil, katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bagaimana aku mau menceritakan akhlak Nabi yang Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, Tuhannya mengatakan akhlaknya, indahnya kanjeng Nabi itu agung, dalam arti tidak ada siapapun yang bisa mensifati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena luasnya.
Lah, untuk tidak meninggalkan sedikit cerita daripada akhlak Nabi, ulama-ulama Ad-Dibai, Al-Barzanji, Ja'far Al-Barzanji, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi Syimtud Durar, Al-Habib Umar bin Hafid menyusun kata-kata, menceritakan sedikit-sedikit secuil ringkas tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Dibuat kata-kata yang mudah difahami, Bu, Pak, yang mudah diikuti, yang mudah dihafalkan, disusun dengan kalam nadham, kalam syair, kalam nathar. Untuk apa? Untuk memudahkan generasi berikutnya dan untuk memudahkan hafal dan mengingat generasi berikutnya tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di zaman sahabat tidak perlu ditulis. Kenapa tidak ada tulisan Maulid Nabi? Kenapa tidak ada tulisan Al-Barzanji? Ya tidak perlu. Kenapa? Sudah langsung hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu langsung, berdekatan, melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, bercakap-cakap, langsung memandang wajah Nabi Muhammad, mendengarkan suara Nabi, mendengarkan cerita kisah Nabi Muhammad, tahu sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Ya ndak usah ngarang maulid sudah. Buatan usah ngarang maulid, susunan sejarah Nabi, ndak usah, karena beliau juga pelaku sejarah yang menyaksikan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita umat yang sudah ditinggalkannya 1500 tahun yang lalu, para rawuh, belum begitu tahu, belum begitu mengenal Nabi Muhammad, tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa, tidak pernah berdekatan, tidak pernah langsung menatap wajahnya. Jangankan menatap, melihat, mimpi, mimpi durung karuan bisa mimpi Kanjeng Nabi, Bu, susah, Pak. Makanya ulama dulu tuh pinternya begitu. Gimana cara mengenalkan generasi-generasi? Wah, ditulis sejarahnya dalam kitab Maulid. Dibawa dengan lagu-lagu yang indah. Abtadiul imla bismillatil aliyah. Datang lagi Maulid Barzanji, Maulid Syimtud Durar. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Dibuat nadham, dibuat syair. Alhamdulillah wong Banyuwangi walaupun buatan wong Arab yo iso apal kalimat Arab dulur, nggih apa nggih? Walaupun apalin mburi-mburi tok, nggih. Tapi kan bisa ngenal apal dengan kalimat mahallul qiyam ya Nabi salam alaika. Kan ngeten. Ada lagi ke bawah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Ke bawah lagi. Mara'aina isyahanat linsurra illa ilaika wal ghamam, dan seterusnya. Gini bang, apal hang tuwek hang enom nopo malih lari alit nggih. Anak kecil itu kalau dikasih pengajian tidak paham, Bu, Pak. Kalau dikasih pengajian, hei anak-anak, tahu kamu Abdullah itu ayahnya Nabi, Aminah itu ibunya Nabi, Abdul Muthalib kakeknya Nabi. Paham sing pati paham dulur, bisa lari. Kadang anak dikasih pengajian seperti itu tidak nyambung, coba kasih lagu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Insya Allah mboten namung lari-lari netok kang apal, ibu-ibu apal pisan dulur. Istimewanya orang dulu, pinternya orang dulu, mengenalkan generasi kepada Rasulullah. Kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, kalau ada orang melecehkan Nabi Muhammad, mungkin karena bodoh tidak tahu sejarahnya Nabi Muhammad. Wajar, Bu, wajar. Lah kenapa tidak tahu? Bawa ceritanya dulur. Ya pertama dari pendidikan orang tua. Tidak mengenalkan anak kepada siapa Nabi Muhammad. Makanya Nabi mengatakan addibu auladakum ala thalathi khisalin. Didik anak kalian 3 perkara katanya. Katanya Imam Ali meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, didik anakmu dengan 3 perkara. 1, hubbu nabikum, ajari anak kalian mencintai nabinya, mengidolakan nabinya, mengenali nabinya.
Yang kedua, wa ahla baiti, kenalkan anakmu untuk bisa mengenal ahlil baitnya Nabi, keluarganya Nabi. Dan yang terakhir, ajarkan anakmu tilawatil Quran. Kalau sudah tiga ini dikenalkan kepada anak kita, mereka mempelajari, mengenali siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu keluarga Nabi Muhammad, apa itu kitab suci Al-Quran, insya Allah Pak Bu, akan lahir generasi-generasi yang beradab, berakhlakul karimah. Pinternya orang dulu ya. Lah jangan dikira pujian-pujian kepada Rasul seperti yang tertuang di dalam kitab Maulid itu tidak dilakukan sahabat, Pak, Bu. Ketahuilah bahwasanya sebelum ulama-ulama kita, sebelum kita ini membaca Maulid yang isinya pujian kepada Rasul, memuji Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi, jauh hari dahulu kala di zaman sahabat, mereka sudah terlebih dahulu senang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipuji Rasulullah niku kalian para sahabat, Pak Bu. Bagaimana kisahnya? Siti Aisyah ditanya lagi oleh santri-santrinya para tabi'in, ya ummal mukminin, kaifa kana ashabi Rasulillah ma'ar Rasul? Bagaimana dulu perihal kumpul-kumpulnya sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di masjid. Apa katanya Siti Aisyah? Oh, bengen le. Bengen nong, bengen ping, lambak. Dulu ketika sahabat kumpul dengan Rasulullah, sebelum mendengarkan kajian-kajian, taruhlah seperti sekarang, sebelum mendengarkan ceramahnya Kanjeng Nabi, ilmu-ilmunya Allah, dawo-dawo pun Kanjeng Nabi, sahabat itu gantian berlomba-lomba memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ditanya sama si santri ini, terus Siti Aisyah, bagaimana keadaan Rasul ketika dipuji oleh para sahabat? Beliau diam, beliau senyum, beliau ceria, tidak melarang, beliau menghargai perkataan pujian para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya yang memuji ada seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit, Pak Bu. Hasan bin Sabit nih yang sampai sekarang itu ada syairnya di dalam sejarah. Di antaranya begini, wa ahsanu min kalam taraqattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sambung, qamarun 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 sidnan nabi qamarun, sampai ke bawah dari qamarun. Ini lain, ini abad modern, disusun oleh ulama, oleh orang ahli syair di Mesir, Bu. Cuma di atasnya tadi itu ungkapan sahabat kepada Nabi. Apa katanya? Wa ahsanu minka lam taraqattu aini, ya Rasul, yang lebih bagus, yang lebih indah darimu wahai Nabi, belum pernah kedua bola mataku ini memandangnya, melihatnya kecuali dirimu. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih tampan, lebih ganteng, lebih indah darimu belum pernah siapapun saja wanita melahirkannya kecuali ibumu. Khuliqta mubarra'an, engkau diciptakan mubarra'an, bersih, suci, min kulli aibin, dari kekurangan-kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau wahai Nabi benar-benar diciptakan menurut kemauanmu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ketika Nabi dipuji seperti ini Bapak Ibu, Nabi dilihat sama sahabat senyum. Aisyah melihat Nabi itu senyum, saudara. Seneng Kanjeng Nabi. Tidak mengatakan tidak boleh, jangan muji-muji saya. Makanya kalau ada hadis yang umpamanya ada hadis yang melarang kita ya berlebih-lebihan kepada Nabi dalam arti muji, itu bukan berarti kita tidak boleh memuji Nabi Muhammad.
Jangan sampai muji Nabi Muhammad seperti orang Yahudi dan Nasrani, melewati batas akhirnya mempertuhankan nabinya. Kalau kita tidak akan mungkin memuji Nabi, tidak akan mungkin mempertuhankan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah ada sejarah sebelumnya dialami umat-umat terdahulu yang sampai akhirnya menyembah, ya, mempertuhankan nabinya sendiri. Hadirin, kalau kita tidak, apalagi kita punya amalan sholawat, yang dengan amalan sholawat itu, kata Gus Baha, kita disadarkan bahwasanya selamanya Nabi itu adalah hamba, Rasul, manusia yang terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan sholawat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya tidak akan mungkin umat Nabi ini mempertuhankan Nabi Muhammad, tidak akan mungkin, karena sudah ada sejarah sebelumnya dialami oleh umat-umat terdahulu yang sampai melewati batas menyembah atau mempertuhankan Nabi atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu para rawuh dipuji oleh para sahabat, senyum beliau, tidak melarang. Kenapa? Lawang Tuhannya memuji Nabi Muhammad, betul? Ayat wa innaka la'ala khuluqin azim niku para rawuh, para jamaah, itu pujian Allah yang begitu tinggi, agung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bayangkan, renungkan. Sesungguhnya Allah sang pencipta alam, wa malaikatahu beserta semua para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan, menungso nggih, basyarun seperti kita, tapi harus tahu falaisa kal basyari, tapi tidak seperti biasanya manusia. Dipuji oleh Tuhannya dengan solawat, bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada malaikat, bersolawat kepada Nabi. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah pujian Allah dan untuk menunjukkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang di langit semuanya memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi. Yang di bumi diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah perintah, hei orang-orang yang beriman. Allah tidak nyebut ya ayuhan nas, tidak. Kenapa? Kok yang disebut ya ayyuhalladzina amanu? Yang di atas orang-orang yang mulia, betul, para malaikat. Apa yang berkaitan Nabi pasti berkaitan dengan kemuliaan dan makhluk yang mulia, orang-orang yang mulia. Makanya ketika menyebut makhluknya yang ada di bumi, yang disebut alladzina amanu, tidak ya ayuhan nas, tapi alladzina amanu. Kenapa? Ini penting, rentetan rangkaian lingkaran kemuliaan tidak boleh bercampur dengan hal-hal yang tak mulia. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, lalu Allah perintahkan kepada makhluk yang mulia di muka bumi, yaitu orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah, bersalamlah kepadanya. Allah, terus jenengan niki disebut orang yang beriman, berarti menunjukkan sampean masuk golongan makhluk Allah yang mulia. Mulane para bapak ibu, ketika ada penyebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan melit-melit untuk tidak bersolawat. Artinya ketika ada mubaligh, ketika ada orang, ketika jenengan dengarkan orang cerita sama Anda menyebut nama Nabi Muhammad, bukan Muhammad nama orang nggih, tapi nama Muhammad Nabi, jenengan langsung jawab dengan Allahumma sholli alaih. Jangan melit nggih, jangan berat. Ketika adalah Nabi Muhammad, sebut Allahumma sholli alaih. Beb, kalau 10 kali Allahumma sholli alaihi 10 kali. Kalau bolak-balik terus. Kenapa Bu, Pak? Ada riwayat dari Imam Tabrani, hadis, ya, hadis ini hasanun sahih. Riwayat dari Imam Tabrani begini bunyinya. Ya Rasulullah, ara'aita qaulallah azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah ini ditanya Rasul SAW, Kanjeng Nabi, Rasulullah, bagaimana menurut pendapat panjenengan tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi?
Kados pundi menurut pendapat panjenengan Kanjeng Nabi tentang ayat itu? Beliau lalu menjawab, laula annakum masa'altumuni anhu ma akhbartukum bihi. Kalau bukan karena kalian mendesak saya mempertanyakan pertanyaan tersebut, saya tidak akan memberitahu kepada kalian tentang jawaban pertanyaan kalian. Wa inna hadza min ilmil maknun, katanya Nabi. Ini ilmu rahasia yang sebetulnya tidak mau saya kasih tahu kepada kalian, tetapi karena kalian mendesak saya untuk menjawabnya, akan saya jawab, kata Rasul. Ini berarti menunjukkan ilmu yang hebat. Nabi sampai berkata, iki ilmu yang sembarangan nih kai, ilmu rahasia iki wani piro, kan mestinya begitu. Wani piro yo syaratnya nggawa pitik cemeng. Kan ada kan begitu Bu, orang minta jimat, minta apa gitu sama orang sakti lah, pasti kalau ilmunya hebat pasti syaratnya pitik jago cemeng kabeh. Biak nang endi golete dulur, yo disepet biyen wis kan gitu. Disepet iku wis mene cemeng kabeh. Yo sing bisa kudu cemeng asli. Kalau ilmunya kepingin yang istimewa ya harus seperti itu syaratnya, berat-berat syaratnya. Repot dulur. Lah Nabi ini mengumpamakan begitu. Hada min ilmil maknun. Ini yang kalian pertanyakan ilmu rahasia, bukan sembarang ilmu ini. Tapi karena kalian memaksa saya untuk menjawab, mempertanyakan saya untuk menjawabnya, saya jawab. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkaitan dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa katanya? Wakkalabi malakaini, mengirim utusan 2 malaikat kepada saya, mewakilkan 2 malaikat di sisi kanan dan kiri saya. Untuk apa? Fala udhkara inda abdi muslimaini fayusalliya alayya, tidaklah namaku disebut di hadapannya, di dekatnya, di sisihnya. Dengar nama Nabi Muhammad, hamba seorang muslim, lalu dia menyambut dengan ucapan Allahumma sholli alaih. Cuma kudu lengkap, ojo asal soleh gitu. Soleh, tidak boleh itu Bu, Pak, nggih. Harus rodok lengkap, Allahumma sholli alaih wa ala alih kalau bisa. Tidaklah Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih wa ala alih, begitu. Ojo sallu alaih, ngawur nih gitu lur. Enggak boleh. Apalagi dipakai mainanan, enggak boleh. Ya minimal Allahumma sholli alaih. Kalau dengar nama Nabi Muhammad. Ini Allah mengatakan dalam hadis, nggih, dalam Rasul mengatakan dalam hadisnya, jadi Allah mewakilkan kepadaku, kata Nabi, 2 malaikat, yang malaikat ini ditugasi manakala mendengar seorang hamba muslim mendengar nama Nabi Muhammad di sisihnya, dia menjawab dengan sholawat. Melainkan qala dzalikal malaku, kedua malaikat yang di kiri kanan Nabi Muhammad itu seraya menjawab setelah bapak-bapak, ibu-ibu mendengar nama Nabi Muhammad, jenengan langsung Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih. Terus pokoknya ada nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaih. Penceramah ngomong nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaih. Tidak bosan, senang, bangga. Itu malaikat berdoa. Bagaimana doanya malaikat? Ghafarallahu lakah, ghafarallahu lakah. Semoga Allah mengampuni dosa kamu yang menyambut nama Nabi Muhammad dengan solawat. Allah ditungokkan poroh malaikat. Malaikat yang berdoa diterima apa ditolak kira-kira doanya? Ya diterima Pak Bu, karena tidak pernah maksiat, selalu membuat Allah ridho. Apapun yang diperintah Allah tidak pernah ditolaknya, dilaksanakan selalu, tidak pernah maksiat malaikat. Iya, karena malaikat maksum. Mendoakan kita ya dikabulkan, artinya mesti panjenengan yang menyambut nama Nabi Muhammad dengan sholawat didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah, dimintakan ampunan. Tapi Bu, Pak, bukan hanya sampeyan mendapatkan doanya malaikat gara-gara bersolawat mendengarkan nama Nabi Muhammad.
yang lebih hebat lagi katanya Nabi Muhammad, yang lebih luar biasa lagi, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla ketika mendengarkan kedua malaikat itu berdoa, semoga Allah mengampuni kamu yang bersolawat, ketika mendengar nama Nabi Muhammad, Allah menjawab dengan kalimat amin. Coba dulur, ini kan ilmu rahasia ini, amin. Ya Allah, istimewanya kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malaikat kan heran Pak Bu, dengan kita ini umat Nabi Muhammad nih lebih heran kalau dibanding dengan umat dulu. Apa katanya malaikat di dalam hadis qudsi, ajaban kaifal ajab, sungguh mengherankan bagaimana tidak mengherankan, li umamis sabiqah, bagi umat-umat dahulu, mimman najah wa kaifan najah, mereka kok bisa selamat, bagaimana mereka bisa selamat umat-umat dahulu, padahal begitu berat hukum dan ibadahnya umat dahulu, taubatnya tidak semudah kita umat Nabi Muhammad, hukumnya tidak seringan kita umat Nabi Muhammad, kok bisa ada yang masuk surga selamat itu kok bisa. Tapi ketika melihat umat Nabi Muhammad, apa katanya para malaikat, ajaban kaifa ajab, lebih mengherankan lagi, sungguh lebih mengherankan li ummati Ahmad, terhadap umatnya Nabi Muhammad, mimman halak wa kaifa halak, kok bisa ada umatnya Nabi Muhammad yang celaka, binasa, masuk neraka, kok bisa ada umatnya Nabi Muhammad yang masuk neraka, kok iso. Walaqad hazu nikmatal uzma wa izzatal kubra, bukankah mereka sudah mendapatkan nikmat yang agung dan kemuliaan yang besar dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum berbuat apa-apa, kita umat Nabi ini Bu, Pak, belum melakukan apa-apa, begitu disandarkan kepada Nabi yang mulia, menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita sudah mendapatkan predikat mulia, menjadi umat yang termulia. Sampai-sampai Al-Imam Muhammad Al-Busiri mengatakan di dalam syair burdanya yang dibaca tadi, insya Allah tadi ada, insya Allah itu Bu ya, apa katanya, busyara lana ma'syaral islami inna lana, ini yang bawa lagu ini Habib Taufik ya, Habib Uwais ya, Habib Mustafa. Cuma tidak tahu Habib Taufik ini dapat di mana, nggih? Kayaknya beliau yang nyusun karangannya sendiri, Bu. Istimewa, nggih? Sendu, resep di hati, betul? Nikmat, termasuk Maulaya sholli wa sallim. Itu yang bikin kita ini kangen sama Masjid Baitur Rahman, nggih Bu? Kangen kepengen duantok mireng suaranya Habib Taufik. Kalau Habib saya sih tidak pati apik suaranya itu, Lur. Serak-serak ngoten niki. Apa katanya Imam Busiri? Nah ini biar kita tahu apa yang kita baca itu isinya apa. Beliau mengatakan sebagai berita gembira untuk kita semua umat Islam, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Hei orang-orang Islam, katanya beliau Imam Al-Busiri, berita gembira untuk kita semua, kita mendapatkan anugerah dari Allah, zat yang tiangnya tak mudah diruntuhkan. Apa anugerah Allah, apa karunia Allah yang diberikan kepada kita sebagai berita gembira untuk kita semua? Lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir ruslikun na akramal umami maula salli wa, monggo salawatan linda ala habibika khairil khalqi kullihimi. Kulo aceki sholawat kersane kulo bisa ngombe banyu dulur. Ceramahnya berhenti, saya minum air dulu, maksudnya begitu. Tapi indahnya sholawat Nabi. Lamma da Allahu da'ina li ta'atihi, yaitu ketika Allah menyeru kepada nabinya untuk mengajak kita semua umatnya taat kepada Allah. Siapa nabi itu? Bi akramir rusli,
semulia-mulia utusan-utusan yang paling termulia, kunna akramal umami, kita pun juga menjadi umat yang paling termulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini khairu ummah, sebaik-baik umat. Kenapa sebaik umat? Karena umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi ada tambahan embel-embel di belakangnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang terlahir di antara manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kan begitu. Apalagi ditambahi saling mengajak, saling menyeru untuk kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tambah saeh malih niku para rawuh. Istimewa kita ini hadirin. Tidak pernah minta menjadi umat Nabi Muhammad, tidak pernah minta menjadi orang Islam, tidak pernah minta menjadi orang yang beriman. Lahir dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang untuk menceritakan keistimewaan Rasulullah. Satu saja kita lanjutkan kajian akhlak kita pada pagi hari ini, Bu. Poin yang kelima tentang sekelumit ringkas daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau pada poin yang kelima kelanjutan? Wa kana yarhamul khadim. Kanjeng Nabi itu adalah seseorang yang selalu bersikap kasih sayang terhadap pembantu-pembantunya, terhadap pelayan-pelayannya. La yanharu khadiman qad, beliau tidak pernah membentak, berkata kasar, berkata dengan congkak dan sombong, tidak pernah beliau ucapkan itu, tidak pernah beliau katakan kepada pembantu-pembantunya. Orang-orang yang pernah mengabdi kepada Rasulullah tidak pernah sedikit pun membentak, berkata kasar, apalagi sampai mencaci maki. Allah dulur, itu akhlaknya Rasulullah yang perlu kita contoh. Mungkin diantara kita punya pembantu rumah tangga. Bahkan beliau mengatakan wa ya'muru bil afwi anil khadim idza ghalita. Beliau menyuruh kita semua, memerintahkan kepada kita, bila mana kita punya pembantu, jadilah bos-bos tuan rumah yang pemaaf, memaafkan pembantunya barangkali melakukan kesalahan. Ya namanya pembantu manusia. Pasti ada khilaf, nyetrika lali gempung dulur, kan gitu. Iya. Nyuci pakaian, pokoknya tidak dilihat mana baju yang luntur, pokoknya dimasukkan semua. Aduh kelunturan, mestinya ngamuk kita ini kan. Ya kadang pembantu ini ada yang pembantu desoh temenanan, rapati paham. Ada yang belum dikasih pengertian, pokoknya asal disuruh nyuci baju kumpulkan jadi satu. No wes abiang kabeh kelambine nggih, kelunturian dulur. Ya Allah, itulah hadirin ya. Tapi Rasul tidak marah ketika ada kesalahan dalam rumah tangga yang dilakukan pembantunya. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memaafkan, dan disaksikan oleh Anas bin Malik, pembantu rumah tangga Nabi yang cukup lama ikut Nabi. Tidak pernah Nabi itu ngomong kasar, ya isyarat nyengit tidak ada Pak Bu, selalu senyum, selalu baik. Indah kehidupan ini bila mana dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga kita, hidup bertetangga, hidup berteman dengan kenalan, insya Allah akan menjadi indah. Karena waktu yang tidak memungkinkan, mudah-mudahan sedikit yang kita baca dari kitab ini bermanfaat, mengantarkan kita menjadi hamba yang selalu mengikuti dan mempraktekkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita walaupun siapapun orangnya tetapi ketika menghiasi diri dengan akhlak Nabi pastinya akan mulia dan akan dipuji oleh Tuhannya. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.